channel yang pastinya selalu membahas saham-saham di bursa efek serta membahasnya secara objektif. Kali ini kita akan mungkin spesial ya untuk membahas saham-saham yang di-request oleh para subscriber kita di kolom komentar ya. Tapi berhubung sahamnya juga banyak saya perhatiin ya. Jadi teman-teman, saya hanya akan fokus kepada analisa teknikalnya saja ya, tidak akan terlalu mendalam karena memang kalau mau mendalam bisa berjam-jam kita bahas ya, karena saya hitung juga tadi ini bisa lebih dari 10 saham yang muncul di kolom komentar channel Trader Retail gitu ya. Jadi kita akan bahas secara teknikal saja. Dan kita akan bantu teman-teman ya, berikan referensi tambahan untuk mencari titik support ataupun titik resisten kuatnya gitu ya, sehingga teman-teman bisa terbantukan untuk membuat trading plan-nya ya. Jadi yang pertama kita mulai dulu ya dari ini, kemarin video dari koreksi analisa IHSG ya tanggal 25 Januari. Memang kemarin di video ini saya sampaikan kepada teman-teman yang mau request, silakan nanti kita coba analisa ya. Oke, langsung saja pertama ke saham BRIS. Oke, BRIS ini sudah diposting ya untuk Mbak Nova Dewi. BRIS sudah kita posting analisa terbarunya ya kemarin, bisa langsung dicek video terakhir kita terkait saham BRIS ya. Di situ sudah kita buatkan trading plan-nya ya. Lalu yang kedua weton. Oke ya, untuk weton ini ya memang dia turun cukup dalam ya. Memang sih kalau kita perhatikan konstruksi semuanya cukup dalam, mengalami koreksi ya. Yang konstruksi besar seperti Wika, PTPP ya, ADI lalu WSKT. Nah, weton ini dia ngikutin induk, makanya dia turun ya. Jadi kalau kita mau cari ya, mau cari untuk supportnya ya, support kuatnya, oke ya. Weton mungkin bisa tunggu di area yang pertama itu 320 ya. Lalu yang kedua itu kalau misalnya memang mau lanjut, oke, bisa di area sebentar, bisa juga di area sini ya. Nah, di situ ya. Oke. Jadi untuk weton ya sebenarnya sih penutupan di 342 ini sebenarnya sudah support yang cukup kuat kalau kita lihat ya. Di sini ada beberapa kali rejection walaupun tidak banyak memang ya. Jadi kalaupun dia turun memang ARB sekali lagi dia akan ke support berikutnya ya. Pas pula kebenaran di 320 ya. Jadi 320 ini area support ya. Buat yang masih ada dana dan nyangkut silahkan average down ya. Kalau yang misalnya nggak ada dana lagi ya udah silakan wait and see di 320. Kenapa di 320? Karena kalau misalnya 320 ini jebol, weton ini alamat ke 284 hingga 294 teman-teman ya. Jadi kurang baik. Bagus kalau yang mau average down tunggu dulu apakah dia nanti terpantul di area 320 atau enggak gitu ya. Kalau terpantul dari area 320 bagus ya, artinya 320 ini sudah teruji sebagai support yang cukup kuat untuk weton ya. Itu untuk area supportnya. Lalu bagaimana dengan area resistennya ya untuk saham weton sendiri teman-teman ya. Nah, untuk weton sendiri kalau kita lihat di sini ya, resisten terdekatnya pertama itu di area 358 ya, lalu berikutnya itu bisa ke area oke, bisa area sini ya. Ini saya bisa bikin kayak gini. Sorry, gini aja deh. Pertama di sini, kedua di sini ya. Oke, bisa di area 376 hingga 386 gitu ya. Jadi di kondisi pasar yang masih jelek kayak gini teman-teman, kita nggak perlu bikin target target resisten yang tinggi karena cukup berbahaya juga ya. Nanti teman-teman kehilangan momentum, hold kelamaan dia malah koreksi lagi ya. Jadi kalau misalnya dari area ARB ke resisten 1 kita punya potensi cuan 11%, ke resisten 2-nya 17 hingga
17 hingga 20%. Tapi kalau dari harga penutupan ya, dari harga penutupan itu ada potensi cuan 4,7%, lalu resisten 2 10 hingga 12% ya. Sementara untuk cut loss sendiri untuk lossnya potensi sekitar ARB lah ya, jelas 7% ya. Bagus kalau jebol 320 teman-teman keluar dulu aja ya, karena takutnya nanti koreksi makin dalam ya. Itu untuk support resisten saham beton. Oke, lanjut Telkom ya. Telkom ini sebenarnya menarik kalau kita mau bahas dalam ya teman-temannya, karena ya salah satu saham blue chip sih yang sebenarnya kalau mau kita invest jangka panjang pun ya bisa juga gitu loh ya. Jadi sangat baik ya. Nah, untuk Telkom sendiri ya teman-teman, area penutupan di 310 itu sebenarnya juga resisten yang cukup kuat ya. Jadi ini adalah zona sideways dari Telkom ya. Di sini zona sideways. Nah, sampai sini ya. Jadi koreksi Telkom ini, oh bentar, ini pun di sini ada zona sideways ya dari Telkom gitu. Oh bentar, sorry. Nah, ya. Di sini kemarin dia juga sempat sideways. Jadi dia ada dua area sideways tuh, teman-teman. Ya, ini saya ubah aja. Nah, jadi memang dia penurunan Telkom ini setelah dia sideways selama kurang lebih 3 bulan dari November hingga Januari, dia terkoreksi cukup dalam ke area sideways yang kedua ya, sehingga untuk support sendiri teman-teman buat yang plannya memang mau investasi ya, bisa perhatikan area 3050 hingga 3100 ya, itu untuk support Telkom gitu ya. Mudah-mudahan nanti akan terpantul di area sini ya. Kenapa mudah-mudahan terpantul di area sini? Karena kalau misalnya dia nggak mantul, itu selanjutnya bisa koreksi semakin dalam ya, semakin dalam, bahkan bisa ke area sekitar sini, bahkan tuh bisa ke 2800 hingga area sini ya, karena di sini ada sideways kecil dan itu bisa kita jadikan sebagai area support berikutnya. Nah, kalau turun makin dalam ke situ kan ya makin dalam tuh ya, teman-teman bisa loss sekitar 7 hingga 10%, 11% bahkan. Nah, teman-teman kuat nggak gitu ya? Kalau nggak kuat ya mending bagus di 3100 teman-teman cut loss dulu, nggak apa-apa. Kalau memang dia lanjut turun ke sini, teman-teman bisa re-entry lagi di area 2800 hingga 2900, yaitu untuk trading plan Telkom ya, untuk supportnya. Tapi kalau memang teman-teman yang udah nyangkut terlalu tinggi, ya udah nggak apa-apa, di invest pun nggak apa-apa ya teman-teman. Nggak perlu cepet-cepet nggak perlu cepet-cepet average down di sini ya. Konfirmasi dulu 1 minggu ke depan apakah Telkom akan terpantul di support pertama atau dia breakdown ke support kedua gitu ya. Nah, untuk resistennya sendiri ya nggak usah muluk-muluk juga teman-teman ya. Untuk resistennya ini teman-teman bisa targetkan di area sini nih ya, di area sekitar sini ya, di 3300 untuk resisten pertama. Lalu resisten keduanya bisa di 3490 hingga 3500 lah kita bulatkan ya, karena di sini juga area yang cukup bagus, resisten yang cukup baik ya. Beberapa kali ada pantulan-pantulan di sini sehingga mengkonfirmasi area 3490 ini sebagai resisten yang cukup kuat untuk Telkom selama masa sideways-nya gitu teman-teman ya. Oke, jadi kalau untuk profitnya sendiri, kalau kita ambil dari harga penutupan sampai ke resisten 1, teman-teman punya potensi profit 6,8%. Lalu ke profit kedua punya potensi sekitar 12%-an. Jadi itu risk and reward-nya teman-temannya untuk Telkom ya. Kecuali buat yang mau invest. Kalau mau invest ya udah keep aja terus 1-2 tahun pasti Telkom bisa balik ke 4.000-an ya teman-teman ya. Oke, tapi buat yang trading, swing trade ya, ini adalah area-area yang harus teman-teman perhatikan gitu ya. Itu untuk Telkom. Lanjut ke saham berikutnya yang di request. Oh, Telkom lumayan banyak ya.
Kalau memang banyak yang minat Telkom, nanti saya bisa buatkan analisa secara mendalam ya, sebaik teknikalnya, bandarmologinya, lalu juga mungkin sentimen-sentimen yang berkaitan dengan Telkom. Ya, komen aja kalau yang mau. Lalu IPCC ya, saham ketiga itu IPCC. Kita cek IPCC. Oh, IPCC ini sebenarnya tipikal saham gorengan ya, tipikal saham gorengan. Sebenarnya teman-teman sih harusnya nggak usah ngejar harga tinggi ya. Kemarin kan IPCC itu kan apa namanya, ada, saya katakan apa namanya, salah satu berita positif lah tentang merger pelabuhan ya kalau nggak salah. Makanya saham ini bisa terbang cukup tinggi ya. Padahal kalau teman-teman cermatin lagi, sebenarnya itu berita merger pelabuhan itu adalah berita lama. Jadi bukan berita baru teman-temannya, itu udah beberapa waktu yang lalu diungkapkan oleh Erick Thohir. Ya, saya rasa itu sengaja diangkat lagi untuk menarik perhatian retail supaya masuk di saham ini dan bandarnya bisa jualan. Dan saya yakin sebenarnya teman-teman lumayan banyak juga yang nyangkut di IPCC ya, teman-teman ya. Ya, jadi sih kalau menurut saya mungkin masukan aja buat teman-teman, kalau sahamnya udah arah ya 2 hari kayak gini, apalagi ada gap besar kayak gini, jangan terpancing untuk cepat-cepat masuk. Takutnya besok dibanting ya, seperti IPCC ini kan langsung dibanting nih ya. Nah, ini kan kita jadi nyangkut nih. Tapi kalau untuk supportnya sendiri ya, IPCC ini support berikutnya akan ada di 510 ya. Sebenarnya ini area sideways ya. Ya, di mana area sideways sendiri sebenarnya ya ini adalah area demand and supply gitu ya. Dan kalau kita ukur sendiri pun sebenarnya dari harga terakhir sampai dia close di ARB, kurang lebih di situ itu kan di harga 520 ya. Jadi masih di atas area support kita lah gitu ya. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan 510 ini nggak jebol karena ini support yang cukup kuat ya. Kalaupun dia misalnya jebol lagi, maka dia akan alamat ke 440 ya. Jadi saran saya buat teman-teman, kalau ada yang nyangkut di IPCC ya secepatnya keluar aja lah, karena kalau sejujurnya saya boleh katakan ini memang benar-benar tipikal saham gorengan yang dia naik hanya karena apa namanya, news sesaat. Itu pun newsnya saya rasa pun news pesanan dalam tanda petik ya, supaya retail banyak yang tertarik untuk masuk ke saham ini. Jadi kalau teman-teman yang mau keluar pagi-pagi itu langsung bikin aja booking order ya, booking order, antri di harga ARB ya. Harga ARB langsung aja bikin dari harga terakhir ya, closing misal nih berapa nih, closingnya ini di 560 ya, 560 sorry ya, 560 kurang 7%. Oops, sorry kok gini, 560 kurang 7%, 520. Nah, jadi teman-teman sorry, ntar ini 520,8, fraksi harganya dia berapa sih? 5 ya. Oke, berarti kalau ini 520 berarti teman-teman langsung booking order, antri di 525 gitu ya. Mudah-mudahan kejemput sih, mudah-mudahan ya. Tapi kalaupun nggak kejemput ya udahlah, kita coba di harga ARB berikutnya gitu ya. Kalau untuk pantulan sendiri sih saya agak ragu ya untuk menetapkan target resisten. Kenapa? Karena ya belum kelihatan ini bandarnya mau ngangkat lagi atau enggak, karena ini udah dibanting ARB selama 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari berturut-turut. Tapi kalaupun misalnya nanti ini akan diangkat ya, teman-teman bisa sell on strength di level 615 ya. Jadi di area resisten sideways-nya gitu ya. Resisten sideways-nya kan di sini di area 615 gitu teman-teman ya. Ya nggak apa-apa sell on strength ya, bagus. Sell on strength artinya teman-teman tetap jual rugi, tetapi ruginya nggak sebanyak rugi sebelumnya gitu ya. Oke, itu untuk IPCC. Lalu untuk selanjutnya WG ya, WG ya. WG ini kayaknya akan sama kayak Weton, akan sama ya, karena ini juga anak perusahaan Wika. Jadi pasti dia akan ngikutin harga induknya ya. Jadi
tipikal pergerakan harganya sih ya lumayan mirip ya teman-teman. Kalau nggak salah, eh ini pun sebenarnya area support yang kuat sih ya di closing 200. Teman-teman lihat ini udah teruji beberapa kali ya menjadi area support. Terlihat beberapa kali rejection di sini, dia mencoba untuk naik tapi gagal. Akhirnya dia berputar di sekitar area resistennya gitu ya. Oke. Ketika ini berhasil breakout di tanggal 16 November, selanjutnya harga 200 ini menjadi harga resisten ya, gitu ya. Oke, sebenarnya sih ini bagus sih ya. Artinya kalau WG sudah berada di area support yang cukup kuat, mudah-mudahan minggu depan akan ada pantulan dari saham ini ya teman-temannya. Tapi kalau misalnya pun 200 ini kembali jebol, maka selanjutnya kita bisa cari support kuatnya itu di 188, 182, 188 bisa ya. 188 hingga 182 hingga 188 ini pun adalah area support yang cukup kuat untuk WG ya, karena di sini sudah teruji beberapa kali teman-teman ya. Oke. Itu untuk saham WG. Tapi kalau teman-teman yang nggak kuat ya, mau cut loss dari 200 pun terserah kalau dia breakout. Tapi kalau memang udah nyangkut dari atas, dari 260-an ke atas sih, saya rasa udah kepalang tanggung ya, udah kepalang tanggung. Karena misal saya ambil dari 260, teman-teman udah floating loss sekitar 23%, turun ke sini pun sekitar 30%. Ya dari 23 ke 30. Ya teman-teman lah kuat atau enggak nahannya ya. Tapi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan akan ada pantulan di sini ya. Ada pantulan karena 200 ini pun support yang cukup kuat ya teman-teman. Kalaupun dia terpantul nanti yang resisten pertama yang terdekat adalah di 214 sih ya. Kan di sini ada beberapa kali rejection kecil ya. Nah, lalu selanjutnya kalau memang 214 itu bisa dijebol, maka kita bisa melirik area 232 untuk selanjutnya. Nah, jadi teman-teman tergantung kekuatan cash teman-teman seperti apa ya, tergantung kekuatan cash masing-masing seperti apa. Kalau yang cash masih ada, bisa perhatikan minggu depan area 200. Kalau dia terpantul dari 200, bisa teman-teman average down ya, supaya harga rata-rata teman turun, dan ketika dia naik ke 214 atau 232 teman-teman bisa jual sebagian, atau kalaupun mau jual seluruhnya pun nggak apa-apa ya, sell on strength. Lebih bagus rugi sedikit daripada rugi banyak ya. Tapi kalau misalnya dia jebol 200, teman-teman bisa perhatikan lagi di area 182 hingga 188. Mudah-mudahan akan terjadi pantulan di area sini. Yang ketika pantulan itu terjadi, teman-teman boleh juga untuk average down di area sini gitu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah target untuk WG ya, support dan resistennya ya. Jadi itu buat yang mau swing trade. Kalau yang mau hold ya nggak apa-apa sih. Saya cukup yakin WG ini bisa kembali ke Saya cukup yakin WG ini bisa kembali ke harga sini ya, harga sideways di sekitar sini. Tapi teman-teman kuat nggak hold sekitar 5-6 bulan ya, 4 sampai 6 bulan, karena memang cerita SWF ini masih panjang ya. Ini buat semua ya, untuk WG, Weton ya, Wika, WSKT, semua saham konstruksi sebenarnya ceritanya masih panjang ya, karena SWF pun belum rampung ya, dananya belum dikucurkan, proyeknya belum jalan, jadi ceritanya masih panjang. Memang sih untuk saat ini konstruksi terkena sentimen negatif market yang cukup dalam. Jadi ya kita cerita IHSG secara keseluruhan lah gitu ya. Jadi nggak cuman konstruksi aja, tapi semua saham pun memang terkoreksi cukup dalam gitu ya. Tapi kalau kita fokus ke SWF-nya sendiri, sebenarnya sih masih bagus untuk ke depan. Jadi kalau teman-teman yang masih kuat nahan ya, 4 sampai 6 bulan ke depan mungkin bisa hold. Cukup optimis sih WG bisa balik ke area 260 hingga 280 ya teman-teman ya. Nah itu untuk WG. Lalu selanjutnya request saham berikutnya itu mana tadi? AGII ya? Mana sih? Oh ya benar, AGII. Aduh, AGII ini pun sebenarnya kalau saya perhatikan kemarin
eee, ini saham-saham yang sebenarnya, dipom-pom oleh influencer yang kurang kurang apa ya, kurang artinya menjebak retail gitu ya, menjebak retail. Karena apa? Karena sebenarnya, beritanya itu keluar ya, berita AGI itu keluar, ketika dia dipucuk ya. Berita positif keluar, webinar di YouTube-nya juga baru, saya nggak bilang siapa-siapa ya, saya tidak menunjuk siapapun, tetapi memang, ketika, apa namanya, webinar keluar di YouTube, maka langsung apa namanya, setelah dari situ mulai banyak keluar berita-berita positif juga ya. Jadi memang retail banyak yang tertarik ya, retail banyak yang tertarik mulai tanggal 18 sampai 22 Januari ini, volumenya juga cukup tinggi ya, net sell. Ini dari sini net buy masih, tapi mulai dari 19 Januari ini udah net sell kebanyakan. Jadi ya memang, harganya sudah diakumulasi dari sini ya oleh bandar ya, baru di sini dipom-pom berita positif keluar, baru deh yang akum itu jualan ya, yang nampung retail-retail yang baru baca berita dan tertarik, terus juga ngelihat wah sahamnya udah naik puluhan persen, mungkin udah ratusan persen. Beggar nggak nih? Kayaknya beggar deh ya. Kalau kita ukur dari sini ke sini puncaknya ya udah beggar juga ya, udah beggar juga gitu ya. Jadi kasihan sih, kalau saya kasihan ya. Jadi memang teman-teman kasusnya sama kayak IPCC, kita jangan mudah, tertarik, jangan ngejar harga tinggi, intinya gitu ya. Jangan mengejar harga saham yang udah naik tinggi ya. Bila mana harganya udah tinggi, lalu tiba-tiba keluar news bagus, news positif ya, berita positif, yaitu tandanya, bandarnya udah mau jualan gitu. Bisa teman-teman lihat kasusnya sama banget kayak IPCC, setelah dari situ ini saham turun nggak ketulungan. Ini ARB nggak nih? Nggak ARB sih ya, adalah ARB beberapa hari ya, ini ARB. Oke ya, jadi memang, saya juga cukup yakin banyak teman-teman trader retail yang nyangkut di saham AGI ini ya. Jadi saya sendiri pun sebenarnya sempat hilang dari radar saya baru tahu juga pas dari ketika, berita positifnya keluar gitu ya. Ketika berita positif keluar, saya cek dulu secara chart, wah ini udah naik gila-gilaan ya dari 11 Januari, ya udah saya putuskan saya nggak akan masuk. Kenapa? Karena kalau berita keluar setelah sahamnya naik tinggi, itu cuman pom-pom aja supaya retail masuk untuk beli dan, bandarnya bisa jualan gitu. Itu pelajaran lah buat teman-teman ke depannya gitu ya. Kalau trader retail pasti nyampaikan sesuatu secara objektif, memberikan masukan yang baik, nggak ada pom-pom, nggak ada fear ya. Bagus kita bilang bagus, jelek kita bilang jelek. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini karena dia udah naik cukup tinggi, supportnya jauh teman-teman, supportnya itu ada di sini gitu ya. Di area sideways-nya dia, support terdekat AGII itu di 1015 ya. Kecuali nanti market bagus, terus AGII juga,